Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan membawakan materi tentang bunga. Bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Bunga dapat muncul secara tunggal maupun bersama-sama dalam satu rangkaian. Bunga muncul secara bersama-sama disebut sebagai bunga majemuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur bunga. Bunga terdiri atas bagian steril dan bagian fertil atau bagian reproduksi. Bagian steril terdiri dari ibu tangkai bunga, dan perhiasan bunga. Tangkai bunga atau pedicellus merupakan bagian luas batang yang diakhiri oleh bunga. Pedicellus berfungsi untuk menopang bunga. Dasar bunga atau reseptakel, yaitu bagian bunga yang menjadi bagian dari ujung tangkai bunga. Reseptakel ini berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Perhiasan bunga terdiri atas kelopak bunga atau kaliks dan mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga atau corolla merupakan hiasan bunga yang terletak di sebelah dalam kelopak dan memiliki warna yang khas dan menarik. Mahkota bunga berfungsi untuk melindungi alat kelamin bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Helaian mahkota bunga disebut juga sebagai petal. Kelopak bunga atau kaliks merupakan bagian bunga yang berwarna hijau dan melindungi bunga pada saat kuncup. Kelopak bunga juga bertindak sebagai pendukung saat bunga mekar. Helaian kelopak bunga disebut juga sebagai sepal. Jika dalam satu bunga antara sepal dan petal tidak dapat dibedakan, maka perhiasan bunga itu disebut sebagai tepal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai putik. Putik merupakan bagian bunga yang terletak paling dalam dan merupakan alat kelamin betina. Putik tersusun atas daun-daun penyusun putik yang disebut dengan carpellum atau daun buah. Nah, di sini putik terbagi menjadi dua, yaitu putik tunggal dan putik majemuk. Putik tunggal hanya memiliki satu daun buah, sedangkan putik majemuk memiliki dua atau lebih daun buah. Adapun bagian-bagian putik, yakni yang pertama bakal buah. Bakal buah merupakan bagian putik yang membesar dan terletak di tengah-tengah dasar bunga. Buah ini dibedakan menjadi dua, yakni dinding bakal buah dan ruang bakal buah. Nah, pada ruang bakal buah inilah terdapat calon biji. Nah, adapun ruang bakal buah yang memiliki ruang yang banyak akan memiliki sekat pemisah. Nah, yang kedua merupakan tangkai kepala putik. Tangkai kepala putik merupakan bagian karpel yang memanjang ke atas ke arah distal. Nah, pada umumnya daun buah penyusun putik hanya membentuk satu tangkai putik. Nah, ada juga yang tidak. Jika bercabang, maka cabangnya akan lebih banyak dari tangkai kepala putik. Yang ketiga merupakan kepala putik. Kepala putik merupakan bagian putik yang terletak paling atas dan berfungsi untuk menangkap serbuk sari yang nantinya berfungsi untuk penyerbukan. Ketika kepala putik ini sudah siap untuk menerima serbuk sari, maka kepala putik ini akan berperekat agar serbuk sari yang sudah hinggap tidak akan terlepas lagi. Baik, saya akan membahas mengenai benang sari atau stamen. Benang sari atau stamen ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari atau filamen dan ujung tangkai sari, kepala sari atau anter. Anter biasanya terdiri dari 4 kotak sari yang disebut dengan mikrosporangia. Tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar yaitu sel-sel parenkimatis yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel dan sering mengandung pigmen, epidermis, dan trikoma. Kepala sari mempunyai struktur yang sangat kompleks, terdiri atas dinding yang berlapis-lapis, terdapat lobulus, ruang sari yang berisi butir-butir sari. Serbuk sari atau butir sari berupa tubuh yang bersimetri radial atau bilateral pada dindingnya. Terdapat bagian yang kurang kuat yang disebut dengan aperatur.
Bentuknya ada yang bulat dan ada yang memanjang atau disebut dengan kolpi. Dinding butir sari terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lunak di bagian dalam dan eksin yang keras di bagian luar. Eksin terbagi menjadi bagian yang berlekuk dan di sebelah dalam, yakni nexidon, dan bagian yang menunjukkan pola lekukan khas di sebelah luar, yakni seksion. Saya akan membawakan materi perkembangan bunga. Seperti kita tahu bersama, bunga biasa tumbuh pada tanaman. Pada tanaman tentunya terdapat organ untuk berkembang biak. Berkembangnya bunga melalui proses-proses penyerbukan, yaitu berpindahnya bibit jantan atau male gamete pada bibit betina, yaitu female gamete, dan menghasilkan sel baru yang disebut buah atau biji. Nah, peristiwa ini disebut juga jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik atau kepala putik, dan kepala putik ini menjadi bakal biji atau pembuahan. Nah, pembuahan ini disebut perkembangan dan mekarnya bunga. Yang pertama ada penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan atau polinasi merupakan suatu proses perkembang biak bunga, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik, serbuk sari sampai ke kepala putik dan dibawa oleh perantaranya. Berdasarkan perantaranya, yang disebut juga polinator, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan oleh angin, yaitu bergeraknya atau berpindahnya serbuk sari dengan sendirinya pada bunga lain. Yang kedua, penyerbukan oleh hewan, yaitu yang biasanya dilakukan oleh jenis serangga seperti kupu-kupu, ngengat, yang mana serbuk sari tersebut menempel pada kaki-kaki hewan dan berpindah ke bunga lain. Yang ketiga, penyerbukan oleh air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam dalam air, dan air berguna sekali dalam proses produksi bunga ini, karena air juga dapat menyuburkan bibit bunga tersebut. Fase yang kedua yaitu pembuahan atau fertilisasi. Setelah terjadi proses penyerbukan, lalu akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan merupakan proses penting dalam pembentukan biji dan buah. Pembuahan terjadi untuk memproduksi bibit bunga. Biasanya setelah proses penyerbukan, bunga akan mengalami pembuahannya sendiri. Pembuahan terjadi apabila serbuk sari masuk ke bagian dalam putik atau bakal buah. Lalu dari bakal buah ini akan membentuk biji yang melengkapi proses reproduksi bunga ini. Hasil dari pembuahan ini adalah variasi bunga dari jenis yang sama. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya gagal dalam penyerbukan bunga? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gagalnya penyerbukan dalam bunga. Yang pertama itu hujan turun lebat. Yang kedua, tidak ada serangga yang membantu penyerbukan, atau serangan hama serangga perusak, perpindahan tumbuhan pada pot baru, penyemprotan insektisida yang berlebihan, dan lain-lain. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pembentukan bunga. Pembentukan bunga merupakan transisi dari fase vegetatif ke fase reproduktif, di mana memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu evokasi, yaitu induksi bunga. Evokasi merupakan tahap pertama dari proses pembentukan bunga itu sendiri, yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk mulai berubah menjadi meristem reproduktif. Induksi pembentukan bunga berkaitan dengan faktor genetik dan nutrisi ini tersebut. Nutrisi, faktor genetik melibatkan aktivasi flowering gene secara bertahap pada waktu pertumbuhan vegetatif maksimum. Fase yang kedua yaitu inisiasi bunga. Pada tahap inisiasi bunga ini, perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi secara mikroskopis. Transisi dari tunas vegetatif menjadi kuncup reproduktif ini dapat dideteksi dari perubahan bentuk maupun ukuran kuncup, serta proses-proses selanjutnya yang mana mulai membentuk organ-organ reproduktif. Dan yang ketiga, perkembangan kuncup bunga menuju antesis. Tahap ini ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga.
Pada tahap ini terjadi proses mikroprogenesis atau perkembangan polen dan megasporogenesis atau perkembangan kantung embrio dan ovulum. Dan untuk penyempurnaan dan pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina, saya akan mencoba menguraikan apa itu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang mikrosporogenesis atau perkembangan polen. Perkembangan mikrospora merupakan awal dimulainya generasi gametofit jantan. Seperti pada tanaman lainnya yang bertanggung jawab dalam pembentukan mikrospora adalah mikrosporangium. Perkembangan mikrospora pada dasarnya merupakan proses meiosis dari satu sel induk spora mikrospora menjadi 4 sel anakan mikrospora atau tetrat. Mikrospora dewasa atau setelah lepas dari tetratnya disebut sebagai butir serbuk sari. Setiap mikrospora dan mikrospora tetrat ini dibungkus oleh dinding-dinding kolase. Inti dari setiap mikrospora tetrat belum kelihatan dengan jelas karena tidak berada di tengah, melainkan berada di tengah-tengah keseluruhan tetrat. Dan yang kedua, itu ada megasporogenesis atau perkembangan kantong embrio dan ovulum. Pada saat ovulum berkembang, megasporosit atau sel induk megaspora terbentuk di dalam nukleus. Megasporosit ini membentuk kantung embrio dan melakukan pembelahan meiosis membentuk 4 sel haploid. Satu dari 4 sel haploid yang dekat dengan bagian kalasa membesar dan menjadi megaspora yang berfungsi, sedangkan 3 sel haploid yang lain akan mengalami degenerasi. Spora kemudian melakukan pembelahan mitosis 3 kali berturut-turut dan membentuk gametofit betina yang terdiri dari 7 sel dengan 8 anak inti atau nuklei haploid, dan sel telur terletak pada bagian basal kantong embrio. Fase keempat yaitu antesis, pemekaran bunga. Antesis merupakan tahap ketika terjadi pemekaran bunga. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. Walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya organ reproduksi baik jantan maupun betina masak sebelum terjadi antesis, atau bahkan jauh setelah terjadi antesis. Dan fase yang kelima yaitu fase penyerbukan, atau dikenal juga dengan kata polinasi dan pembuahan atau fertilisasi. Polinasi merupakan proses transfer polen dari antar ke kepala putik atau stigma. Polinasi pada sebagian besar tumbuhan Angiospermae dapat terjadi dengan secara fisik, yaitu melalui angin atau bantuan hewan seperti serangga, burung, kelelawar, atau bahkan perlu bantuan manusia. Setelah polen melekat di kepala putik atau stigma, akan berkecambah membentuk bulu sari. Bulu sari ini berisi sel vegetatif di depan dan sel generatif di belakangnya. Sel generatif akan menghasilkan 2 sel sperma yang akan melakukan pembuahan ganda. Pembuahan akan terjadi apabila bulu sari mampu mencapai mikrofil. 1 sel sperma membuahi sel telur, membentuk zigot yang bersifat diploid, sedangkan sel sperma lainnya membuahi 2 inti kutub sehingga terbentuk sel triploid. Sel ini akan membentuk jaringan penyimpanan cadangan makanan yang disebut dengan endosperm. Selanjutnya, endosperm akan menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. Perkembangan embrio atau embriogenesis ini melibatkan sejumlah perubahan morfologi, menghasilkan struktur embrio dewasa yang tersusun atas aksis embrionik, akar dan pucuk, dan kotiledon. Baik, terima kasih. Itu merupakan materi terakhir dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.